Tujuan pembelajaran. Satu, siswa mampu menyusun baris bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat. 2. Siswa mampu membuat pola bilangan dengan teliti. Matematika. Baris dan pola bilangan. Ayo membaca. Memasak bersama keluarga. Hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sop. Ibu mengambil 6 wortel dan 4 kentang. Ayah menyiapkan buah. Ada 10 apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayah. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Baris dan pola bilangan. Amati gambar di bawah ini. Tulislah banyak sayur dan buah sesuai gambar. Perhatikan gambar ini. Yang pertama adalah kentang. Ada berapa kentang? Ada 4. Kemudian sayur wortel. Ada berapa sayur wortel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wortel. Lalu buah pisang. Ada berapa buah pisang? Ada 8. Dan kemudian ada apel. Berapa buah apel? Ada 10. Buatlah baris bilangan sesuai banyak sayur dan buah. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar. Berdasarkan banyak sayur dan buah yang telah kita hitung, maka urutan atau baris bilangannya adalah 4, 6, 8, dan 10. Jadi diurutkan dari bilangan yang kecil ke besar. Dayu membantu ibu menyusun alat makan. Peralatan makan terdiri dari ada sendok nasi, gelas, piring, dan sendok makan. Tulislah banyak alat makan sesuai gambar. Buatlah baris bilangan sesuai banyak alat makan. Pertama, kita hitung masing-masing banyak peralatan makannya. Jumlah sendok nasi ada 1. Kemudian gelas ada 4. Piring ada 7. Dan sendok makan ada 10. Setelah kita mengetahui banyak benda peralatan makan, maka susunlah bilangannya dari yang kecil ke besar. Berapa saja bilangannya? 1, 4, 7, 10. Jadi diurutkan dari bilangan terkecil ke bilangan yang besar. Perhatikan hasil baris bilangan dari 2 soal sebelumnya. Baris bilangan yang didapat antara lain 4, 6, 8, 10, dan 1, 4, 7, 10. Kedua baris bilangan ini memiliki pola. Bagaimana cara mendapatkannya? Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, baris bilangan 4, 6, 8, 10. Bilangan ini memiliki ciri-ciri yang sama atau pola yang sama. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bilangan 4, 6, 8, 10 adalah merupakan baris bilangan yang memiliki jarak yang sama antara bilangan ke-1 dengan kedua, bilangan kedua dengan ketiga, bilangan ketiga dan keempat, dan seterusnya. Perhatikan penjelasan berikut. Jarak antara bilangan 4 sebagai bilangan pertama ke bilangan kedua yaitu 6 adalah ditambah 2. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10, dan seterusnya. Baris bilangan ini memiliki pola ditambah 2. Jadi, jika ingin mengetahui bilangan berikutnya, maka bilangan terakhir
harus ditambahkan 2. Misalnya 10 ditambah 2 adalah 12 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, baris bilangan 1, 4, 7, 10. Bagaimana cara mendapatkan polanya? Jarak antara bilangan pertama yaitu 1 dan bilangan kedua yaitu 4 adalah 3. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 3, 10 dan seterusnya. Jadi pola bilangan dari baris bilangan ini adalah ditambah 3. Untuk mengetahui bilangan berikutnya, kamu bisa menambahkan angka 3 pada bilangan terakhir. Barisan bilangan merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Pola bilangan digunakan pada barisan bilangan untuk menentukan urutan suatu bilangan dari kumpulan bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Terdapat urutan bilangan yaitu 1, 3, 5, 7. Ada 4 bilangan dalam satu barisan. Ini disebut barisan bilangan. Kemudian, dari barisan bilangan ini membentuk suatu pola. Apa itu pola? Polanya adalah kita harus mengetahui jarak bilangan pertama, kedua, dan seterusnya. Bilangan pertama adalah 1. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7, dan seterusnya. Jadi, setiap bilangan atau urutan bilangan adalah ditambah 2. Ditambah 2 ini disebut pola bilangan. Maka bilangan ini 1, 3, 5, 7 merupakan barisan bilangan dengan pola bilangan ditambah 2. Untuk menentukan bilangan selanjutnya, maka bilangan yang terakhir ditambahkan bilangan yang sama secara berurutan. Misalnya ditambah 2, ditambah 3, dan seterusnya. Baris atau pola bilangan memiliki selisih yang sama antara satu bilangan ke bilangan yang lain secara berurutan. Selain dengan bilangan atau angka, pola bilangan juga dapat berbentuk gambar. Cara menentukan pola gambar sama seperti pola bilangan. Perhatikan contoh pola gambar berikut ini. Pola gambar segi 4. Ini adalah contoh pola gambar. Ada 4 kolom. Masing-masing kolom berisi gambar segi 4 yang berbeda-beda. Nah, yang kolom pertama berisi 1 segi 4, kolom kedua 3 segi 4, kolom ketiga 5 segi 4, dan kolom keempat 7 segi 4. Pola gambar segi 4. Bagaimana cara menentukan pola gambar seterusnya pada suatu baris bilangan gambar? Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan banyaknya gambar pada masing-masing kolom. Nah, di sini ada 5 kolom pola gambar berbentuk segi 4. Yang akan kita cari adalah kolom kelima. Nah, pertama-tama kita harus menentukan banyak gambar setiap kolomnya. Kolom pertama berisi 1 segi 4. Kolom kedua 3. Kolom ketiga ada 5 segi 4. Kolom keempat ada 7 segi 4. Lalu, berapakah kolom yang kelima? Sekarang kita tentukan polanya. 1 ke 3 berjarak 2 langkah, berarti ditambah 2. Dan begitu seterusnya. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. Jadi, untuk menentukan kolom kelima atau yang kita cari, angka 7 kita tambahkan 2. 7 ditambah 2 adalah 9. Setelah mengetahui bilangannya atau banyaknya, yaitu 9, maka kita gambar segi 4 sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Jadi, kolom kelima pada pola gambar segi 4 ada 9 gambar segi 4. Barisan dan pola bilangan yang kita pelajari bisa disebut juga bilangan loncat. Kamu bisa mencari bilangan loncat dengan menggunakan garis bilangan. Seperti berikut ini. Garis bilangan dibuat berupa garis horizontal atau garis mendatar yang lurus, diberi tanda panah. Dibuat titik-titik sebanyak angka yang kita perlukan. Nah, ini contohnya sampai 10. Jadi kamu buat setiap titik dengan jarak yang sama, dituliskan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Contoh 1. Bilangan loncat 2, 4, 6, 8, 10. Bagaimana cara menentukan bilangan loncat 2? Pertama, kita buat baris bilangan. Lalu, tentukan bilangan pertama. Bilangan pertama pada bilangan loncat adalah 4. Lalu kita beri tanda di titik yang terdapat angka 4. Kemudian, kita hitung berapa kali loncatan untuk menuju angka 6. Kita hitung bersama-sama. 1, 2. Jadi, untuk menuju titik ke angka 6 memerlukan 2 loncatan. Dan kita berikan tanda. Selanjutnya, dari angka 6 kita loncat menuju angka 8. Kita hitung bersama-sama. 1, 2. Terdapat 2 loncatan. Kemudian, kita menuju bilangan berikutnya. Bilangan ini memiliki bilangan loncat 2. Jadi, untuk bilangan berikutnya kita juga meloncat sebanyak 2 kali. 1, 2. Yaitu bilangan 10. Baris bilangan yang terbentuk adalah 4, 6, 8, 10. Yang kedua, bilangan loncat 3. 1, 4, 7, 10. Buat baris bilangan yang sama. Kemudian, tentukan bilangan yang pertama, yaitu angka 1. Beri tanda di angka 1. Kita meloncat sebanyak 3. 1, 2, 3. Kita berhenti di titik 4. Beri tanda. Untuk menuju bilangan berikutnya, kita lakukan hitungan yang sama, yaitu meloncat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kita berhenti di angka 7. Setelah dari angka 7, kita loncat lagi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berhenti di angka 10. Ini adalah contoh bilangan loncat 3. 1, 4, 7, dan 10. Matematika, tugas dan latihan. Tentukanlah pola dan baris bilangan berikut ini. 1. Buku tema 4 halaman 77-78. 2. Buku tema 4 halaman 83 sampai 84. Berikut rincian tugasnya. Halaman 77-78 dan halaman 83 dan 84. Kedua soal ini sama ya cara membuatnya. Yang pertama, kalian menentukan pola gambar yang hilang atau belum terisi. Setelah itu, tuliskan baris bilangan yang sudah tersedia di halaman pada buku. Tugas ini dibuat di buku tulis. Terima kasih dan tetap semangat ya belajarnya. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan kepada ibu guru atau ibu dan ayahmu.